sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wa ja'alakum syuhuba wa qabaila Wah, bener santri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ngobrol Pinggiran bersama saya Kang Boim dan Mas Yono ganteng yang selalu temanin Kang Boim. bukan cuma berbahagia kali ini Mas, Iya. tapi juga ada kebanggaan. Betul. Kayaknya greget gimana gitu. Tapi pun aku agak merinding tuh ya. Kita menghadirkan narasumber, seorang tamu yang sama-sama kita banggakan, Iya. sama-sama kita hormati, Bapak Babinsa Panongan, Bapak Sertu ya, Ya, sertu. Sertu Al-Hakim. Lukman Al-Hakim. Lukman Al-Hakim. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah robbil alamin, ya puji syukur saya masih diberikan nikmat sehat sehingga saya Iya. juga bisa mampir di sini. Ya, Alhamdulillah. ya, intinya saya di sini juga sebetulnya saya bingung. Ah, Kesini tuh mau ngapain, saya juga bingung masalahnya. Ngapain sih? Ngobrol pinggiran, menata hati dan pikiran. Ternyata memang memerankan peran agak susah Mas. Ya bukan biasa ya. Menempati posisi orang lain aja susah gitu. Nah, kita langsung aja. Langsung. Beliau langsung perkenalkan diri. Oke. Teman-teman biar tahu siapa tamu kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Al-Hakim, pangkat Sertu. Saya angkatan 9798. Ya, 9798 angkatan Angkatan darat, Pak, ya? Ya, kebetulan saya bertugas di Panongan lebih kurang 10 tahun ini. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Kurang lebih baru 10 tahun. Ya, Ya. wilayah Panangan udah sampai Ya. pelosok-pelosoknya lah Pak ya. Selah-selahnya Panongan udah dikuasain sama. Masih banyak sebetulnya, terlalu luas untuk wilayah Panongan yang harus kita cover. Iya. Kita memang keterbatasan kita, jadi kita juga saling membutuhkan dengan rekan-rekan Jadi yang lain. tetap tentunya. perlu peran serta masyarakat lah. Perlu, kita Ya, perlu kerjasama sangat-sangat antara perlu. elemen Betul. ya Pak ya. Betul, Untuk betul. terkait wilayah Panongan. Iya, betul. Saya boleh nanya nih Pak. Iya, monggo. Awal mula Bapak tertarik masuk tentara ini sebetulnya apa Pak? Yang melatar belakang ini saya juga sempat kok heran ini kadang-kadang ini. Bisa dibantu diceritakan nggak Pak? Oh iya, oke. Saya sebetulnya juga bingung mau menceritakan dari awal ini. Saya tuh nggak punya namanya cita-cita seperti ini. Pengen jadi cita-cita tentara apa ya? sebetulnya nggak ada. Oh. Ini hanya ya mungkin ya memang udah garis tangannya Udah dari ada, sananya. iya. Sebetulnya Ada kalau awal. saya secara pribadi karena saya dulunya basicnya saya juga seorang santri. Oh, Santri pernahnya juga. Saya pernah nggak santri. Oh, Ya dari pondok ya, dari pondok. kecil, betul. Oh. Pondok salafi lah kalau istilah di kampung saya. Iya, iya. Saya kebetulan lahirnya di daerah Purworejo, tepatnya di sana, dan saya mengenyam pendidikan di kampung. Kampung. Ya. Di sana memang kultur budayanya sangat-sangat masih Islami. Oh, Nah, religius saya lah ya. sangat religius. Sangat religius. Bahkan saya itu dimasukkan ke pesantren, dititipkan lah sama orang tua kami. Dititipkan dari semenjak saya sekitar kelas 3 SD. Saya sudah dititipkan sampai kecil saya udah. betul Oh. sampai saya tamat SMA baru saya pindah ke Jakarta. Itu pun ya karena diajak sama, kebetulan saya juga punya paman di daerah situ, makanya saya diajak ke sini ya mencoba untuk memperbaiki perekonomian ya. Namanya orang di kampung kan seperti santri itu. menjadi Inilah, TNI. ya mungkin inilah tersesat saya jalannya. Tersesat kebanggaan Pak. Amin. Mudah-mudahan ya kan siar saya nggak harus melalui mungkin ceramah dan sebagainya. Iya, betul. Tidak. Iya. Mungkin kita harus Lewat seperti ini, lewat ya. seperti ini mungkin cara saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dan ilmu yang pernah saya dapat. Oh, dalam. Jadi selama bertugas ini suka dukanya apa Pak? Kalau selama Iya. bergabung di TNI bisa bagi-bagi sedikit ke kita Ya, ini. terutama kan yang kita tahu kan tahun belakangan kemarin Iya. kan masa-masa pandemi Ya. atau berbagai macam kendala udah pasti luar Iya. biasa. Bantu perannya. diceritakan ke Iya. ke kita semua. Sebetulnya itu apa aja tergantung kitanya ya. Hmm. Untuk menikmatin apa yang kita sebagai profesi apapun sebetulnya kalau kita nikmatin sebetulnya nyaman dan
enak lah. Kuncinya kita nikmatin itu. Kita nikmatin apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, kalau memang kita nikmatin ya saya rasa akan membawa berkah juga kok. Sama aja, enggak gimana aja. Ya suka dan dukanya. Kalau tentara saya secara pribadi ya sukanya itu yang macam-macam. Iya. Pertama ya kalau dapat gaji itu sangat suka. Itu mas semua apa? Pas gajian itu suka sekali. Ya, Ya sebetulnya nggak seperti itu juga ya. Ya. Karena kita sudah masuk ke dalam institusi TNI ya mau nggak mau saya secara pribadi pun harus bertanggung jawab Secara baik penuh. secara ke atas ke pimpinan saya maupun ke terhadap yang maha kuasa kan seperti itu. Ya, Saya betul, wajib betul. hukumnya, wajib bagi saya. Karena apa? Semua yang akan saya lakukan akan dipertanggungjawabkan di atas nanti. Ya, Bukan harus hanya ke tahu. pemimpin Tuhan saya, yang Maha Esa. kepada sang pencipta pun sama. Kita harus bertanggung jawab kalau yang kita perbuat yang selama ini kita. Ya mudah-mudahan aja yang kita Berkah perbuat semua ya. ada berkahnya. Menjadi jalan ibadah kok ya. Amin. Apapun Insya yang Allah. kita lakukan. Insya Allah Tapi mudah-mudahan. ini dengar-dengar beliau juga pelopor masalah perikanan di lingkungannya itu. Oh. Apa? Oh. Apa kalau ternak perikanan lah. Intinya usaha kecil di masyarakat ya. Pak, ya. Ya, sebetulnya itu kepepet kemungkinan ini ya. Gimana Pak sejarahnya itu Pak? Sebetulnya ini karena masa pandemi ya, kemarin itu berawal dari pandemi. Jadi banyak masyarakat kami, terutama yang di wilayah Panongan, Panongan. itu banyak yang dirumahkan. Ada Berawal beberapa dari orang yang kondisi dirumahkan, pas ya Covid betul. Ya. Sebetulnya saya juga nggak nyangka kalau bisa sampai sampai segitu banyaknya gitu kan. Awalnya itu sebetulnya kita hanya bersih-bersih lahan. Ya, Ada di lingkungan perumahan Graha Mitra Citra. Oh. Nah, Berawal dari kebetulan bersih-bersih betul, itu. hanya bersih-bersih. Tapi bersih-bersih lah ini kok banyak beling membuang kemana bingung. Ya, susah. Akhirnya kita gali, nyoba digali. Kok keluar air lah. Sayang sekali nih. Kayaknya pantas nih kalau diisi ikan. Sekaligus banget. Sekaligus diisi ikan. Apakah nggak mungkin bisa hidup? Betul. Kita pertama kita coba, ternyata Ada hasilnya. Ada hasilnya. Akhirnya tahap pertama itu kok hidup ya kan. Sebelum 1 bulan saya udah tambah lagi. Ada beberapa warga yang dirumahkan. Itu saya rekrut, saya ajak, ayo Bareng-bareng gitu. kira-kira untuk paling tidak bisa bertahan kita selama pandemi. Selama Kita pandemi. nggak tahu sampai kapan pandemi Iya, ini akan betul, berakhir kan betul. kita nggak tahu. Akhirnya kita ajak, kita gali bersama, kita gali. Orang saya upain, satu kolamnya saya upain. Saya tadi tidak gaji kayak karyawan yang dipakai. Ini untuk kita, ya untuk sampean-sampean itu tak gituin ya. Akhirnya dia mau, ya udah nggak apa-apa. Pertama saya modalin, terus kemudian saya carikan bibit, saya masukkan ke dalam empang itu ternyata panen perdana 3 empang yang hanya ukuran 3 kali 4 itu bisa menghasilkan satu kolamnya sekitar 3 kintalan. 3 kintal kalau 3 kintalan. rupiahnya berapa Pak? Itu per kilonya sekitar 18.000. Panen perdana Iya gitu ya. betul. Tapi Saya sampai- masukkan bibit sekitar 20.000 bibit 20.000. kemarin itu. Sampai lepas pandemi pun sekarang masih berjalan, Pak. Alhamdulillah sekarang malah Alhamdulillah. bisa berjalan dan bisa warga menginspirasi bahkan ada kelompok-kelompok Iya. gitu Pak ya. bahkan warga yang kemarin kerja di perusahaan ada yang keluar karena mungkin kedepannya malah menjanjikan. Ada beberapa orang itu yang malah Inspirasi justru dari gitu. Pak. Akhirnya malah kok terpancing yang itu. Sampai panen perdananya memang nggak kita jual dulu ya. Saya ya paling tidak lingkungan saya juga bisa menikmati Iya, hasilnya, bisa menikmati bisa hasil. menikmati hasilnya. Iya. Kemarin saya kuras yang 3 kolam itu keluar 9 kintal. Saya bagi 3 RW. Alhamdulillah kebagian, walaupun itu nggak seberapa ya paling tidak yang cicipi. Kalau Cicipi ini hasilnya. iya, dilihat seperti itu, memang peran TNI ini di samping memang tugas pokoknya dalam menjaga keamanan NKRI, di salah satu diantaranya mungkin ada peran kemasyarakatan itu udah Seperti tadi. menjadi sesuatu yang mutlak juga Pak ya. Ya, Iya. itu memang tugas pokok kami di kewilayahan seperti itu. Jadi kita sifatnya pembinaan ya. Pembina dalam arti yang membina secara ekonomi. semua ekonomi pun secara semuanya Tugas-tugas, kita bahkan bukan hanya di bidang itu aja, secara geo, demo dan konsosnya kita harus rangkul semuanya Semuanya. semuanya Berat harus juga ya. seperti itu. Tapi untuk peran Babinsa itu sendiri sebetulnya apa tugas pokoknya itu di lingkungan itu seperti apa Pak? Ya kita kan harus menguasai
suatu tempat yang kita duduk di dalam arti yang dipertanggungjawabkan. Orang Babinsa biasanya megang satu wilayah, yaitu satu desa umumnya kalau di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu satu Babinsa biasanya, satu desa dipegang 2 Babinsa. Oh iya. Kecuali kelurahan, kalau kelurahan biasanya 3 Tiga Babinsa. Babinsa. Nah, untuk pertanggungjawabannya sebetulnya sama aja. Jadi kita harus menguasai wilayah baik demografi maupun semuanya lah di situ. Komsosnya pun harus. Jadi semuanya elemen masyarakat yang ada di dalamnya itu semuanya harus kita kuasai. Selain itu juga dengar lagi juga saya prestasi beliau itu kerjasama antar organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga di luar itu. Sampai kemarin Iya. pelaksanaan bedah rumah bisa diceritakan juga terkait itu Pak. Bapak-bapak dari TNI. Ya itulah sebetulnya itu berawal dari kita cara membina dengan masyarakat. Seperti itu. Akhirnya masyarakat juga percaya dengan kami ini. Ya akhirnya apa? Kita bisa manunggalnya TNI dengan masyarakat ya seperti itu. Dengan caranya kita rakyat itu. akhirnya kita menunggal dengan rakyat kan seperti itu. Ya kita ada kesulitan yang ada di lingkungan kita, ya itu memang tanggung jawab kita. Di antaranya yaitu ada yang bedah rumah, Ya, mungkin ada bangunan rumah layak banyak saya huni. dengar juga Pak ya, saya itu. baca-baca di Ya, sosmed itu. kalau dihitung-hitung kita takutnya Iya. enggak seperti itu. Ya, Ya, intinya itu. apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat ya. Insya Allah, selagi kaki kami bisa melangkah, insya Allah kami akan berbuat yang terbaik untuk wilayah masyarakat Pandungan. Ya, Insya Allah seperti itu. tentang permasalahan pertahanan negara Pak Mutlak itu sebagai tugas pokok TNI lah ya. Itu tugas pokok kita. Melihat keadaan zaman yang sekarang nih Pak, era digitalisasi ya, Betul. Iya, Media, media. realitas. banyak hoax, Ya. banyak kabar-kabar berita yang mungkin belum tentu kebenarannya. Betul. Ini apa namanya? Tantangannya Tantangan Pak. sendiri buat Atau TNI. pesan-pesannya seperti apa? Apa mungkin apa namanya? Cara ya, salah satu Iya, cara untuk yang menanggulangi dilakukan itu. oleh Masyarakat. bapak-bapak TNI ini kira-kira seperti apa? Yang pertama tentunya kita harus bijaksana dalam menggunakan sarana Media Media sosial. sosial baik apa saja lah intinya seperti itu, kita harus bijaksana. Jangan ada berita seperti ini langsung main share ke Iya. yang lain. Telan Kita mentah-mentah. saring dulu, betul. Kita saring dulu benar apa tidak sih sebetulnya. Sebetulnya dari berita aja kan ketahuan. Iya. Oh, ini benar apa tidaknya kan bisa dinilai itu sebetulnya. Ah masa iya sih kan gitu. Sampai Kita bisa seperti tenang itu dulu. begitu, Pak, ya? Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Makanya kadang saya juga prihatin lihat sekarang ini perkembangan situasi yang ada di lingkungan, Iya. terutama di lingkungan kita wilayah Panungan. Kemarin ini marak yang masalah geng motor dan Iya. sebagainya, itu sangat prihatin, kita sangat prihatin Serem sekali. itu Pak. Iya. Betul, geng itu motor. berawal ya dari media-media Iya, tersebut. iya. Makanya ya mudah-mudahan untuk kedepannya ini kan bisa lah kita bisa saring anak-anak kita titipkan lah. Itu bukan hanya tugas kami saja, semuanya ikut Seluruh bertanggung elemen jawab. masyarakat itu ya Pak Ikut ya. bertanggung jawab. Kalau di sekolahan betul yang bertanggung jawab Guru. guru dan para pendidik. Ah. Tapi untuk di lingkungan, Lingkungan. di keluarga ya tentunya orang tua. Orang tua. Tapi kalau untuk ke masyarakat ya semuanya kita Semuanya ikut harus bertanggung berperan. jawab, kita harus bertanggung jawab semuanya. Kayaknya kalau kita ngobrol terus, apalagi dengan sosok beliau yang Banyak yang bergali. nggak mungkin kelar sebentar. Kayaknya rasanya ada perasaan kenyamanan Terus kurang, tersendiri terus sih. kurang, ya. Kurang, terus. Cuma paling kita ambil satu poin. Saya tertarik sedikit tentang permasalahan. Ya mungkin sebenarnya umum Pak ya, tentang permasalahan wawasan kebangsaan itu sendiri. Cuma kalau mungkin orang-orang seperti kami ini yang menyampaikan ke masyarakat, Masyarakat. ya kali kurang begitu mengena nih. Ya. Sekaligus pesan-pesan Bapak barangkali untuk menyampaikan hal semacam itu nih Ya. kepada masyarakat nih, kami sangat mohon Pak. Ya. Intinya seperti ini ya. Kalau tentang masalah wawasan kebangsaan, memang saya rasa untuk zaman-zaman sekarang ini memang sangat memprihatinkan sekali. Sangat Mulai memprihatinkan. memudar ya Pak. Mulai memudar. Bahkan antara orang satu keluarga pun kadang cara menghormati orang tua pun beda dengan Ya, zaman-zaman zaman kita dulu. dulu. Betul. Kalau kita dengan orang tuanya betul-betul Ya. ya kalau istilah orang wetan ya kan memang sungkem betul. Sekarang kok kayaknya tuh udah kayak hilang begitu Ya. aja. Ya memang kita harus tumbuhkan lagi hal seperti Betul. itu. Karena adat ketimuran kita seperti itu tentunya. Dari ya mudah-mudahan dari sekolahan pun kita juga berharap
kasihlah kesempatan kami untuk penyuluhan-penyuluhan yang iya. lain-lain. Mudah-mudahan adalah untuk waktu buat kami-kami baik dari Babinsa maupun Binamas Siap ya, ataupun membantu. mungkin dari kami sangat siap sekali karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Betul. Generasi kita nanti yang Oke. ke depan kita akan nggak tahu. Ya. Makanya kalau tidak kita bekalin dengan seperti itu Iya. tentunya ya apa yang didapat dia sekarang ini ya Ah. itu yang akan disampaikan lagi ke anak-anaknya mereka lagi. Apa yang nanti dia dapat pasti itu nanti akan Menular ke dia betul. sampaikan di masa-masa depan. Betul. Terkait dengan masalah yang lainnya tentunya ya kita ingatlah sejarah bangsa kita itu seperti apa Itu dulunya. hal-hal yang terpenting itu. Betul, yang terpenting seperti itu. Kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah karena memang riwayat kita terbentuk dari ya pertama memang kita kan bermacam-macam dari berbagai macam Suku, agama, dan ya. sebagainya. Kita nggak usah lihat kulit, nggak usah lihat Kelompok. kelompok, nggak perlu itu. Khairunas linnas kan istilah bahasa iya, kita. khairunas linnas. Sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wajalakum subuh wa qoba ilahi Wah, bener santri. Ya, cuman sedikit aja. Saya pernah mendengar seperti itu, makanya Buat ya kaum santri kita ya. sampaikan. Pesannya. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih, Pak. Mudah-mudahan seperti itulah ya. Dari santri menjadi TNI. Terima kasih Pak, Luar biasa. pesannya Pak. Ya, mudah-mudahan Iya. bermanfaat. Apa yang kita obrolkan ini Iya. bisa ya diterima lah, Iya. bisa ada manfaatnya. Manfaat. Bukan hanya ngobrol ngalor gitu. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Ya baik untuk pribadi kami maupun untuk yang ya sama-sama Iya. kita rekan-rekan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih nih, Pak. Ya, Sudah sama-sama. berkenan singgah ke ngobrol pinggiran. Wah, kami sangat terbuka, seneng kapanpun kita Boleh diajak diundang ngobrol, lagi ya? boleh, kapan aja boleh kita ya. Ini sebelum acara kita selesai, biasanya ada cindera mata dari tim. Waduh. Kita ngobrol pikiran video. Waduh, malah dapat oleh-oleh. Betul. Kalau saya manggil nggak pantas ya. Iya. Baca dul itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cindera mata nih. Iya, waduh, dapat oleh-oleh Iya. malah Salam ini. dulu. Saya mau gampang. Iya. Ini loh, Pak. Ya, izin pamit dulu kita. Oh, mau kemana lagi ini? langsung nggak ikut ngobrol. Lagi Bukan nunggu diusir. ternak semut kita lagi ternak semut. Iya. Ayo, ya. Ya, jangan berhubung semut ya. Kasih dulu ya. Ini loh, Pak. Aduh, terima kasih banyak ini diterima. Sedikit Waduh, kok buat- mirip saya ya? Dipajang di Aduh. ruang tamu. Terima kasih banyak, terima kasih luar Langsung biasa, dari kreatif luar biasa kami. ini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Siap. Satu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan kita di jumpa kita kali ini. Yang pertama mungkin saya ambil saya tuh memetik dari perkataan narasumber kita, keamanan lingkungan, keamanan pertahanan negara menjadi tanggung jawab kita bersama. Perhatikan lingkungan, perhatikan keluarga. Kita mulai dari titik yang terkecil, yaitu keluarga kita sendiri. Apapun semuanya bisa mendatangkan manfaat. Seperti yang tadi beliau sampaikan, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetap stay tune bersama kami di Ngobrol Pinggiran, menata hati dan pikiran. Saya Sertu Lukman Al-Hakim sebagai pembina Desa Panungan ataupun Babinsa Desa Panungan. Jangan lupa tonton, like, komen, share, dan subscribe Ngobrol Pinggiran TV. Terima kasih. NKRI harga mati.